Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, wabil khusus nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Semoga taufik dan hidayahnya senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita sekalian, iman Islam kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tema kita pada kesempatan siang hari yang mulia ini as-sabru wal yaqin, sabar dan yakin. Dia adalah dua sifat yang diajarkan oleh agama kita untuk kita miliki dan beragama, berbekal diri dengan keduanya. Tidak ada kebaikan di dalam agama ini. Tidak akan seorang sampai pada apapun yang namanya kebaikan dalam agama ini kecuali berbekal dengan dua hal ini, yaitu as-sabru wal yaqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan mereka berkuasa dengan mengimplementasikan perintah kami dalam kekuasaannya ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Firman Allah ini menjelaskan kepada kita sekalian apa yang menjadi sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini kepada hamba-hambanya yang Allah cintai dan ridhai, sehingga mereka sampai pada kebaikan duniawiyah yang Allah anugerahkan kepada mereka, memimpinnya mereka, berkuasanya mereka dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka terapkan. Dua perkara besar yang harus ada pada diri hamba-hambanya, yang harus mereka sempurnakan agar anugerah Allah berupa kepemimpinan kekuasaan ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dua perkara itu adalah as-sabru wal yaqin, sabar dan yakin. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
Di dunia, sabar dan yakin ini memiliki peranan penting untuk kita mengarungi hidup yang fana dengan ujian dan cobaan ini, sehingga kita bisa terus kokoh di dalam agama Allah, istiqomah pada apa yang Allah cintai dan ridhai. Segala rintangan yang menghimpit hati dan kehidupan kita akhirnya akan berubah menjadi kebahagiaan, ketenangan, kalau dihadapi dengan as-sabru wal yaqin. Dengan sabar dan yakin juga seorang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, memiliki semangat, militansi di dalam agama Allah, memperjuangkannya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mempelajarinya, mendalaminya. Berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Lau anna al-yaqin waqa'a fil qalb kama yanbaghi latarat al-qulub ishtiyaqan ila al-jannah wa khaufan minan nar." Kalaulah yakin itu tertancap berada dalam hati seseorang sebagaimana mestinya, maka hati itu akan terbang menginginkan surga dan lari takut dari api neraka. Jadi kalau benar seorang itu memiliki keyakinan yang mantap, maka dia akan bersegera penuh dengan komitmen, antusias dan militansi di dalam mengamalkan agamanya. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan yakin ini tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki keterkaitan. Modal dari keyakinan seseorang adalah sabar. Dan seorang tidak akan bisa sabar kecuali harus memiliki keyakinan. Ya. Bagaimana seorang bisa yakin? Dia harus sabar. Bagaimana seorang bisa sabar? Dia harus memiliki keyakinan. Kedua perkara ini sejatinya menjadi modal besar seseorang menjalani agamanya dengan penuh tanggung jawab, keberanian, dan kesatria. Para nabi dan rasul telah menyontohkan kepada kita sekalian akan hal ini semua. Adapun di yaumul qiyamah kelak, maka sabar dan yakin ini kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan dan membalas dengan kebaikan yang sangat banyak. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat kepada para penghuni surga. Apa yang mereka katakan? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, selamat kalian karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Maka para malaikat
ketika mengucapkan selamat penghuni surga masuk dalam surga, para malaikat ini menjelaskan apa yang ada pada penghuni surga dahulunya ketika mereka di dunia, yaitu kesabaran mereka. Maka ini jelas menunjukkan dan ma'ruf saya kira buat kita semua bahwasanya sabar itu modal besar sehingga seorang sampai pada tujuan yang kita semua cita-citakan, keridhaan Allah, ampunan dan surganya Allah kepada kita sekalian. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi juga pernah menjelaskan kepada kita sekalian tentang fitnah kubur yang akan dialami oleh seseorang. Fitnah kubur yang dialami oleh seseorang di kuburnya. Di antara yang terjadi dari fitnah kubur, pertanyaan malaikat tentang Rasulullah yang diutus kepada kita sekalian. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ammal mu'min ilmuqin." Adapun orang beriman yang memiliki keyakinan, orang beriman yang yakin, ya. Adapun orang beriman yang yakin, maka dia akan menjawab, dia adalah Muhammad utusan Allah yang diutus kepada kami. Kami beriman kepadanya dan kami mengikutinya. Dan kami mengikutinya. Ya. Yang menjadi pelajaran buat kita sekalian, Nabi SAW menyebutkan bahwasannya ini adalah il-mu'min il-muqin, orang beriman yang yakin. Orang beriman yang yakin. Menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana keyakinan itulah yang menancap dalam, yang mendarah daging pada diri seseorang di kehidupan dunianya tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya, yang pada akhirnya membuahkan jawaban yang benar ketika malaikat bertanya dengan 3 pertanyaan ini. Karena orang yang ragu, sebagaimana riwayat yang lainnya, itu disebutkan dia hanya menjawab, apa-apa, saya nggak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengatakan ini dan itu, saya ikuti saja. Dia tidak berada dalam keyakinan, dia pun tidak bisa menjawabnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin itu membawa seseorang akhirnya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Di alam kuburnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang yakin kepada din, akhirnya dia juga selamat dari fitnah Dajjal. Selamat dari fitnah Dajjal. Dengan yakin dan sabarnya dia selamat dari fitnah Dajjal. Kita tahu fitnah Dajjal di akhir zaman yang datang dengan sejumlah tipuan. Sejumlah tipuan. Ya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan membolak-balikan fakta. Menampakkan dia bisa menghidupkan dan mematikan, membawa sesuatu seperti surga dan sesuatu seperti neraka. Dengan sejumlah fitnahan yang sangat besar, banyak manusia yang mengikutinya, padahal dia dajjal pembohong. Banyak manusia yang mengikutinya, padahal itu kebohongan. Ya. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan kepada kita sekalian, akan datang satu zaman, Saitakun sanawat khadda'at, akan datang suatu zaman penuh dengan tipu daya. Orang yang amanah didustai, orang yang amanah dikatakan khianat, pengkhianat dikatakan amanah. Yang jujur didustakan, pendusta dianggap jujur. Akan datang satu zaman penuh dengan kebohongan, dan kata Nabi, sanawat,
tahunan. Dan manusia entah sadar atau tidak sadar, mereka ternyata berada pada keadaan itu tertipu. Ya. Dan Dajjal itu di antara tanda besar datangnya hari kiamat. Datang dengan kebohongan, banyak juga yang percaya. Banyak juga yang percaya. Enggak sedikit yang mempercayainya. Banyak yang mempercayainya. Terutama mereka-mereka yang menjalani hidup ini mengandalkan emosional. Jauh dari dalil Alkitab dan Sunnah, dan tidak meletakkan keyakinan yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada agama ini, kepada syariat yang mulia ini. Mereka adalah orang yang jadi makanan empuk, terjirat, masuk dalam perangkap fitnah Dajjal. Ada orang yang selamat, dan orang itu adalah orang yang sabar dan yakin. Nabi SAW menjelaskan, ketika Dajjal itu muncul, banyak yang mengikutinya. Ada seorang pemuda. Yang pemuda ini disuruh untuk mengakui Dajjal itu sebagai Tuhan. Tapi si pemuda ini nggak mau. Dia nggak mau mengikuti. Kemudian Dajjal ini mengatakan, bagaimana kalau aku tunjukkan kepadamu, aku bisa menghidupkan yang mati. Maukah engkau beriman kepadaku? Maka ditunjukkanlah kepada pemuda ini hal tersebut. Tapi si pemuda ini tidak goyah keyakinannya. Bahkan ketika ditunjukkan seperti itu, dia mengatakan, enggak. Saya malah tambah yakin kamu adalah Dajjal. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana orang ini tahu? Kalau bukan dari ilmu. Kalau bukan dia menuntut ilmu. Dia hidup di zaman yang jauh dari Rasulullah SAW. Dan dia meyakini apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tentang Dajjal, fitnah, dan sifat-sifatnya itu. Bahkan ketika di depan matanya ditunjukkan pada diri si pemuda ini bukti yang menipu dari Dajjal, kalau dia adalah benar, si pemuda ini nggak goyah. Dia tidak mengikuti emosionalnya, bahkan dia membohongi apa yang dia lihat dengan mata kepalanya demi mengikuti apa yang datang dari Rasulullah. Dia bohongi apa yang dia lihat dengan mata kepalanya. Dia lebih yakin kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Perhatikan. Lihat bagaimana si pemuda ini. Dia kesampingkan emosionalnya. Dia kesampingkan pendapatnya, pikirannya. Dia bohongi apa yang dia lihat dengan mata kepalanya. Dia lebih percaya pada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan si pemuda ini selamat dari fitnah Dajjal. Dia nggak mengikuti Dajjal, walaupun pada akhirnya dia mati. Tapi dia mati dalam keadaan itu. Dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat hadirin, yang selamat dari fitnah Dajjal, yang sabar dan yakin. Dan lebih mendahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, agamanya, syariatnya. Walaupun mungkin nampak memiliki tabrakan hebat dengan apa yang dilihat oleh mata kepala. Dan dia yakin Rasulullah itu benar. Allah itu benar. Ya. Dan banyak lagi di mana sabar dan yakin ini ada akhirnya modal sehingga kita lulus ujian dari Allah SWT. Ada hidup yang memang pastinya Allah uji. Allah SWT berfirman, "Am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk ke dalam surga begitu saja, padahal belum teruji sabar dan yakin kalian? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kalian, mereka ditempa dengan keburukan, dengan mudarat, dengan ujian-ujian kehidupan, sampai orang-orang beriman yang mengalami itu mengatakan kepada Rasul, saking sempitnya keadaan mereka akan ujian tersebut, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini? Maka Rasul menjawab dengan penuh keyakinan, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman yang menimpa kepada mereka kesempitan dalam hidup, yang dengan itu Allah uji mana yang benar-benar yakin, mana yang sabar, mana yang jujur dalam keimanan. Allah berfirman, in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin wal yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menimpa kepada kalian qarhun, luka yang kalian alami dalam memperjuangkan agama Allah, orang-orang sebelum kalian sama mengalami hal yang sama seperti kalian, itulah hari yang kami putarkan di antara manusia, nudawiluha bainan nas. Allah uji. Orang beriman gak akan selamanya hidup dalam nyaman, kenyamanan, zona nyaman. Ketika zona nyaman, mereka mudah untuk melakukan din, agama, nggak ada perjuangan berarti. Tapi hari itu Allah putar. Ada saat-saat di mana mereka akhirnya mengalami kesempitan. Apakah mereka masih berada pada keadaan yang sama? Atau mereka mundur ke belakang? Atau mereka kendur? Atau mereka berburuk sangka kepada Allah? Berburuk sangka kepada agamanya, berburuk sangka kepada perintahnya, berburuk sangka kepada sabda Nabi yang mulia SAW dan ajarannya serta syariatnya. Ya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu. Agar menjadi jelas siapa orang-orang yang benar beriman, dan Allah ingin menjadikan sebagian kalian dengan luka yang kalian dapatkan itu sebagai orang-orang yang syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wa yumahhisallahu alladhina amanu. Dan ujian ini juga untuk terfilter siapa orang-orang yang beriman. Akhirnya ketahuan siapa yang konsisten. Ketahuan siapa yang beriman setengah hati, yang mau enaknya saja, tapi kalau lagi susah nampak dia mundur ke belakang dan mengendurkan keadaan. Nanti akan ada selektif. Mana yang benar-benar beriman? Wa yamhaqal kafirin. Dan Allah akan membinasakan orang-orang kafirin. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan. Dan sabar dan yakin itu adalah kunci kesuksesan, kunci kemuliaan, keberhasilan.
khususnya apa yang sama-sama kita perjuangkan, kesuksesan, keberhasilan, kemuliaan bagi agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Siapa yang tidak memiliki kesabaran, siapa yang tidak memiliki keyakinan yang baik, maka dia akan berjatuhan di tengah jalan. Banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk dia beralasan, tapi Allah SWT Maha mengetahui mana orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, mana orang-orang yang memang hanya mencari-cari alasan. Ya. Pada akhirnya orang munafikin pun beralasan ketika tidak ikut serta memperjuangkan agama Allah, berjihad. Mereka beralasan mereka punya anak istri, mereka menakutkan anak istrinya, takut anak istrinya nanti jadi janda, nggak ada yang menafkahi, nggak ada yang mengurus. Banyak alasan untuk bisa dijadikan alasan. Tapi itu ujian. Siapa yang lebih mengedepankan duniawiyah? Siapa yang lebih mendahulukan apa yang ada di sisi Rabbul Alamin? Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau saya kira kita semua sudah sudah ma'ruf ya. Apa yang dimaksud dengan sabar? Ya, untuk menyegarkan saja secara ringkas, as-sabru huwa habsun nafs. Sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri untuk terus berada pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ketika berhadapan dengan perintahnya, dengan melaksanakan. Ketika berhadapan dengan larangannya, dengan menjauhi. Ketika berhadapan dengan takdir yang tidak kita sukai, untuk kita bersabar terhadap apa yang Allah uji kita dengannya. Sehingga kita terus tetap berada pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Menahan diri untuk itu. Itu sabar. Adapun yakin, maka yakin adalah ilmu rasikh wal i'tiqadul jazim alladhi la yukhalituhu syak wa husnudzan billah ay ridha bi qada'illah wa qadari wa i'tiqadi anna fi'lallah khairan. Yang namanya yakin adalah ilmu yang rasikh, yang kuat, pengetahuan yang kuat, keyakinan yang dalam, yang tidak dicampuri oleh keraguan-raguan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap setiap apa yang menjadi ketetapan Allah, baik ketetapan syar'i atau ketetapan qadari, dengan penuh keyakinan yang Allah tetapkan semuanya adalah kebaikan. Yang Allah tetapkan tidak kembali kepada Allah kecuali kebaikan. Itu yakin. Meyakini dengan keyakinan yang kuat apa yang datang dari Allah SWT itu kebenaran, kemaslahatan, kebaikan, dan berbaik sangka kepada Allah ketika mendapati ujian dan cobaan di dalam melaksanakan itu semua. Bahwasanya Allah tidak menginginkan dengan ujian ini kecuali kebaikan, kecuali rahmat, kecuali hikmah. Penuh dengan kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbaik sangka. Itu yakin. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin itu intinya adalah ilmu rasikh, sesuatu yang ilmu yang mendalam. Memang yakin ini tidak akan seorang sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Ya. Para ulama mengatakan, makanya sangat disayangkan ketika ilmu itu ditutup, ditahan, dikurangi
dihalangi kepada kaum muslimin, maka ini sedikit banyaknya mengendurkan, menggembosi apa yang menjadi keyakinan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin jauh dari ilmu, mereka akan penuh dengan prasangka, khususnya prasangka-prasangka buruk kepada Rabbul Alamin. Karena kejahilan mereka, akhirnya mereka memiliki prasangka-prasangka yang jelek kepada Allah. Karena kejahilan mereka akan agama Allah, kejahilan mereka akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ilmu itu sumber akan yakin dan sabar. Para ulama mengatakan ilmu yang bermanfaat yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan as-sabru wal yakin. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan kesabaran dan keyakinan. Yang dengan kesabaran, ya, seorang menjadi sabar karena memiliki ilmu akan menyelamatkan dia dari ombak badai syahwat yang di luar batasan syariat, dari hawa nafsu yang tercela. Yang bisa menghadang dan menyelamatkan seseorang dari hawa nafsu yang tercela adalah sabar. Ya, kesabaran dia. Karena diri ini memiliki dorongan-dorongan pada apa yang menjadi kecenderungannya dari perhiasan dunia, harta, wanita, dan materi-materi dunia, sebagaimana yang Allah katakan, zuyyina linnas hubbus syahawat, dihiasi bagi manusia kecenderungan, kecintaan mereka kepada syahwat. Dan yang bisa membendung dan menyelamatkan itu adalah kesabaran mereka. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah yang membuahkan al-yakin. Dan yakin ini adalah sesuatu yang menyelamatkan mereka dari syubuhat, yakni perkara-perkara samar yang menyesatkan, yang memalingkan mereka dari din, akan tetapi nampak seperti benar. Nampak seperti benar. Ya, yang kalau mereka ikuti, mereka tergelincir dari agama. Dua perkara ini adalah rintangan besar di dalam kehidupan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan, syahwat dan syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Dan itu hanya bisa tertanggulangi kalau seorang memiliki as-sabr wal yakin. Dan sabr dan yakin ini tidak akan terbangun pada diri seseorang kecuali dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan ilmunya bahwasanya apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kehidupan akhirat lebih kekal, kenikmatannya lebih hakiki dan terus menerus. Maka seorang menahan hawa nafsunya, tidak dia ikuti, dia sabar untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Allah berfirman, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Allah dan menahan hawa nafsunya, surga adalah tempatnya. Surga adalah tempatnya. Ya. Dan seorang yang selamat dari syubhat, akhirnya dia berjalan di atas petunjuk yang jelas. Berjalan benar-benar di atas hidayah yang terang, berdasarkan terangan dan landasan yang benar. Ya. Dan ada orang-orang yang berjalan pada perjalanan keagamaannya, berada di atas petunjuk padahal berada dalam kesesatan. Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan?" Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling rugi amalnya?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yang paling merugi amalnya adalah orang yang perjalanan kehidupannya itu sesat, tapi dia menyangka dia itu telah melakukan semuanya dengan benar, dengan baik. Ada yang seperti itu. Dan di antara tipu daya syaitan menghiasi keburukan-keburukan sehingga para pelaku yang melakukannya merasa mereka di atas hidayah. Dan gak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari kesamaran itu kecuali ilm. Ya. Kecuali dia mengetahui, berilmu dengan baik dan benar. Ini di antara sebab besar sehingga akhirnya seorang selamat dari keburukan syubhat. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walhasil sabar wal yaqin, modal penting, modal besar untuk ada pada diri seorang mukmin dan mukminah menjalani kehidupan dunia ini kalau mereka mau kesuksesan, keselamatan, hati yang tenang, kelapangan hati, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Allah perintahkan kita berbekal dengan kesabaran di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai pertolongan bagimu menjalani kehidupan dunia ini. Dan itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin. Yang yakin kalau dia akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan ini semua. Bahwasanya kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan ada bagian balasan keburukannya. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang diamalkan. Sebagaimana Allah tidak akan membiarkan keburukan begitu saja untuk tidak Allah balas. Ya. Jadi sabar dan sholat itu berat. Kecuali orang-orang yang memiliki kekhusyuan, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabbul Alamin dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ini pertanggungjawabannya bukan sekedar pertanggungjawaban kepada makhluk yang bisa kita kelabui, kita bisa bohongi, kita bisa tipu datanya. Tapi kepada Rabbul Alamin yang kita harus jujur di dalam beragama ini. Apakah kita menjadi seorang yang meremehkan, menjadikan alasan yang sebetulnya bukan alasan, kita kesampingkan agama, kita mendahulukan dunia, ya, dengan alasan-alasan yang nggak berarti. Hanya orang yang kurang keimanannya kepada perjumpaan dengan Allah, dengan balasan dan pertanggungjawaban. Ya. Itu yang Allah perintahkan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa contoh teladan bagi kita sekalian akan sabar dan yakin yang membuahkan kebaikan yang sangat besar di dunia sebelum di akhirat. Ya. Di antara contoh akan hal ini, walhal sebetulnya sifat ini adalah sifat yang kental pada diri para nabi dan rasul. Sabar dan keyakinan mereka yang Allah ceritakan tentang sifat-sifat mereka yang terpuji, yang berasal dari sabar dan keyakinan mereka sehingga Allah memuliakan mereka. Di antara
Contoh teladan dalam hal ini Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Tapi dia nggak pernah berputus asa. Dia yakin Rabb-nya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha mengampuni dosa. Dia meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dia bermunajat kepada Allah. Dia akui kesalahannya, dia meminta ampun. Dia tidak memutus asanya dari Allah. Apa yang didapatkan oleh Adam? Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Ya. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun mendakwahi kaumnya untuk agama Allah. Anak istrinya nggak ikut dia. Sekian lama dakwah, bahkan anak istrinya tidak mendapat petunjuk dari Allah. Apa Nuh berhenti, kecewa, menghentikan langkahnya, mengendurkan dakwahnya? Tapi dia terus melakukannya dengan penuh kesabaran dan yakin. Nuh alaihi salam. Nabi Ayub dengan penyakit yang dia derita, dia berhenti berdoa kepada Allah? Tidak, dia terus berdoa sampai pada akhirnya Allah SWT menyembuhkan penyakitnya. Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam, ya, bagaimana teguran Allah kepada beliau, meninggalkan kaumnya yang tidak mau menerima apa yang dia seru, menolak. Akhirnya Allah tegur, dia masuk ke mulut ikan, tapi dia nggak pernah putus keyakinan kepada Allah. Dia memiliki Rabb. Itu semua apa yang Allah takdirkan kepadanya. Tapi dia nggak pernah putus asa. Dia penuh dengan keyakinan. Berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang dia dapatkan? Allah selamatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mereka adalah para nabi dan rasul yang mengimani dan meyakini mereka memiliki Rabb. Tahu kita apa itu Rabb? Rabb itu berasal dari kata tarbiyah, mendidik, mengarahkan, membimbing dengan pengaturan-pengaturannya. Itu Rabb, itu makna Rabb. Dan tahu siapa Rabb kita? Rabbul Alamin, Allah. Dan Allah telah menjelaskan bagaimana kerobban Allah. Ini rububiyahnya Allah kepada alam semesta ini. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Yang berarti Allah menguasai, mengatur, menentukan apa yang semua yang ada ini tidak kembali kepada Allah kecuali dengan puja dan puji, kecuali dengan puji-pujian. Itulah para nabi dan rasul yang penuh dengan keyakinan. Apa yang mereka alami kembali kepada Allah dengan puja dan puji. Mereka tidak memutus asa mereka dari Allah untuk terus berdoa, untuk terus berjuang, untuk terus bersabar. Apa yang mereka alami itu, dan pastinya Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan dari kecintaan dan keridhaan Allah. Ya. Dan yang paling menarik juga dari sifat para nabi dan rasul dalam hal ini, ma'ruf bagi kita sekalian, seorang nabi dari ulul azmi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana ujian itu menempa dan menerpa beliau. Beliau sendirian mendakwahkan semua orang yang ketika itu nggak beriman, menyembah berhala. Yang beriman kepada Ibrahim, istrinya. Kemudian Lut, ya, sepupunya. Sisanya nggak ada yang beriman. Sekian lama nggak punya anak. Nabiullah Ibrahim, ya. Setelah apa yang beliau lakukan dari mendakwakan tauhid ini sampai terancam nyawanya, dibakar hidup-hidup, diusir
dari tanah kelahirannya oleh bapaknya sendiri, tapi nggak pernah putus asa, terus meminta kepada Allah agar bapaknya diampuni. Kalau bukan karena Allah yang melarang, dia nggak akan berhenti untuk minta ampun kepada bapaknya. Berjalan dengan perjalanannya, berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Ketika punya anak, Allah suruh anaknya itu taruh di tempat gersang tak berpenghuni. Itu Ismail dengan ibunya Hajar. Perintah Allah penuh dengan keyakinan. Sudah anak itu dewasa atau anak itu berada pada usia yang sangat diharapkan sisi positif bantuan buat orang tua, Allah isyaratkan, Allah perintahkan dalam mimpi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan sang anak pun ketika dihadapkan perintah Allah ini, nggak ada menawar, nggak ada memprotes, tapi dia mengatakan, if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapatkan aku insyaallah orang yang sabar. Mereka nggak akan bisa seperti itu kecuali yakin pada apa yang Allah perintahkan. Ya, dan kita saksikan hasil akhir apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata Allah tidak ingin menyia-nyiakan hambanya. Ismail ya, disuruh menyembelih, disuruh untuk disembelih. Bahkan yang menyembelih itu bukan orang, tapi tangannya sendiri. Itu anak sudah lama dinanti-nanti, ada disuruh disembelih melalui tangannya sendiri. Kalau tangan orang yang menyembelih mungkin lebih ringan, ini tangannya sendiri. Ya, belum lagi apa namanya, setelah sebelumnya udah lama dinanti, disuruh diasingkan. Tapi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya keberkahan. Air Zam-Zam yang ada sampai sekarang, Baitullahil Haram yang ada sampai sekarang, itu keberkahan dari ketaatan. Walaupun secara logika, secara emosional, secara teori, dan bukan retorika, bukan narasi, bukan opini, nyata. Kalau kita mungkin boleh ucapkan dengan kalimat yang sering kita sebut sekarang, wah gila, sampai disuruh kayak gitu. Secara emosional gimana disuruh potong anak sendiri? Gimana keluarga disuruh ditinggalin di tempat tak berpenghuni dalam keadaan gersang? Ya. Kalau ngikutin emosi, kalau mengikuti apa namanya retorika, kesimpulan pikir, ya, nggak ada yang akan melakukannya. Akan mudah untuk beralasan, akan mudah untuk menawar, tapi enggak, seperti itu nggak dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya. Bahkan istrinya mengatakan ketika harus ditinggalkan oleh suaminya, yang tidak menoleh ketika meninggalkan anak istrinya itu, Allah amaraka bihadza, Allah perintahkan kamu ini. Ibrahim mengatakan na'am. Maka sang istri mengatakan idzan la yudayyi'una, kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Selesai. Kenyataannya mereka hidup dengan melaksanakan perintah Allah. Mereka hidup. Jadi nggak ada melaksanakan perintah Allah, itu Allah inginkan kematian atau ingin keburukan buat kita. Jikapun kalau resikonya mati, mati dalam kemuliaan. Seperti Allah perintahkan pada satu saat kita untuk jihad, resikonya mati, tapi mati pasti dengan kemuliaan. Tapi jangan berpikir buruk, bahwasanya kita menjalankan perintah Allah itu akan tertimpa keburukan, akan begini. Kalau kita mengenali karakteristik apalagi dari agama ini, insya Allah itu nggak ada. Kalau kita yakin dan mengenali karakteristik agama kita, akan penuh dengan kenyamanan kita. Nggak ragu ngamalin agama itu. Coba ulang kembali prinsip-prinsip dasar agama kita, karakteristik agama kita. Agama ini agama tauhid.
Agama ini agama yang sangat menghargai, memuliakan akal, nyawa, harta, kehormatan, apalagi din, agama. Agama ini adalah agama yang menjunjung tinggi persaudaraan. Agama ini adalah agama kesehatan. Agama yang menginginkan kaum muslimin sehat, bersih. Coba lihat syariat agama kita. Ada wudu, menghirup air ke hidung sampai membersihkan rongga. Ada di agama lain nggak ada. Khitan, laki dan perempuan. Itu jelas agama kita yang ngajarin. Kemudian makan makanan yang halal. Dan ternyata yang haram terbukti kalau dikonsumsi banyak mengandung keburukan bagi tubuh, mudarat, bikin orang gak sehat. Mengharamkan khamr, bikin gak sehat. Makanya orang kafirin itu rentan penyakit. Ya. Karena mereka mengkonsumsi yang haram. Kehidupan mereka pun tidak berjalan semestinya, apa yang akan mendatangkan kebaikan bagi tubuh. Kita setiap hari saja diperintahkan bangun subuh ketika udara sedang bagus-bagusnya. Ketika udara sedang bagus-bagusnya itu subuh. Wa subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika menghembuskan nafasnya. Ya, sebagian ilmuwan dan orang kafirin menyadarinya sehingga mereka bela-belain bangun subuh buat senam. Kita tiap hari bangun subuh. Ya. Belum lagi dalam agama kita ada tibun nabawi. Pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bekam yang sangat dianjurkan oleh para malaikat. Dan ternyata penelitian meneliti kaidah kesehatan manusia, darahnya bersih dan darahnya lancar. Dan bekam itu mengeluarkan apa-apa yang menyumbat, ya, dari peredaran darah itu. Belum lagi sebagian materi-materi yang disebutkan oleh Nabi SAW memberi kesembuhan, seperti madu, tibun nabawi, lengkapnya agama kesehatan. Jangan ngajarin kaum muslimin kebersihan. Kalau mereka mengamalkan agamanya, mereka bersih. Mengajarin kaum muslimin bersih sama dengan ngegarmin air laut. Lihat kaum muslimin diajarkan sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah yang ada 10 atau lebih. Gunting kuku, siwak, mandi istinsyak, khitan, menghilangkan rambut di ketiak, di kemaluan. Itu apa kalau bukan untuk kebersihan? Kita diajarkan untuk menjaga kehormatan dengan berhubungan hanya dengan orang-orang yang sah ikatan pernikahan, sehingga terjadi kesucian diri, kesucian jiwa. Jadi kaum muslimin masih ragu pada agamanya sebagai agama yang baik, kesehatan, maslahat. Jalankan perintah Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Nabi Ibrahim nggak pernah menghadapi apa yang Allah perintahkan itu dengan protes atau tawaran. Disuruh sembelih anaknya, dia sembelih. Bani Israel diperintahkan oleh Allah apa? Fadabahuha wa makadu yaf'alun. Ketika Allah perintahkan sembelih sapi yang sembelih, padahal ngeyel dan membangkang, cari-cari alasan, sapinya kayak apa, warnanya apa, sifatnya bagaimana, nyusahin diri sendiri. Hampir-hampir mereka nggak dapetin sapi itu dan nggak melakukan penyembelihan yang Allah perintahkan. Hampir-hampir mereka nggak lakukan. Ibrahim suruh sembelih anaknya, nggak ada tawar menawar, sembelih udah. Tapi lihat hasil akhirnya, wal aqibatu lil muttaqin.
hasil akhir kebaikan pasti buat orang yang bertakwa. Ini yakin. Ya, ini yakin. Ternyata Ismail selamat. Ismail selamat. Ternyata Ismail yang ditempatkan di tanah gersang selamat. Ternyata kehidupannya pun terjamin. Padahal ketika itu hanya membawa bekal seadanya. Sampai akhirnya habis. Dan si ibu harus menyusui si bayi. Bayi juga sudah menangis-nangis. Si ibu pun berusaha apa yang menjadi semampunya. Dia naik ke sofa. Dia naik ke marwah. Untuk melihat sekiranya ada orang-orang yang lewat membawa perbekalan untuk dia makan. Kembali menyambung hidup. Dia jalankan sebab sebagaimana adanya semestinya dan bergantung kepada Rabbul Alamin. Apa yang didapatkan? Air itu yang membawa kehidupan bagi mereka justru muncul di dekat anak yang sedang menangis. Sampai Hajar itu langsung mengumpulkan tanah membendungnya. Nabi SAW mengatakan, rahimallah ummu Ismail. Semoga Allah merahmati ummu Ismail. Kalau air itu nggak dibendung, dia bisa jadi sungai yang mengalir. Karena dibendung, akhirnya cuma jadi sumur dan mata air. Tapi lihat berkah dari keyakinan, sabar mereka dan ketaatan itu. Ya. Dan ini pula yang diinginkan oleh agama kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk ditanamkan dalam diri kaum muslimin, mensikapi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian. Kemudian Allah jelaskan janjinya itu untuk memberikan kekuasaan di atas muka bumi ini, mengokohkan agama yang mereka ridhoi ini, mengganti rasa takut yang menyelimuti mereka dengan rasa aman. Tapi janji Allah kepada orang beriman dan beramal saleh yang bertauhid dan tidak berbuat syirik. Yang menarik buat kita, Allah sampai mengatakan janji Allah. Jadi jangan ragu. Memang siapa yang lebih benar janjinya? Siapa yang lebih benar dalam menunaikan janjinya? Allah suruh kalian menunaikan janji. Maka bagaimana mungkin Allah sendiri tidak menepati janjinya? Kalau yang Allah janjikan belum terrealisasi pada kalian, bukan salah Allah tidak menepati janjinya, tapi kalian yang tidak memenuhi keadaan untuk dipenuhi janji tersebut. Berarti iman kalian masalah, keyakinan kalian masalah, amal soleh kalian masalah, tauhid kalian bermasalah, sehingga janji Allah itu tidak terrealisasi pada kalian. Tapi kalian harus meyakini. Dan memang seperti itu keadaannya. Siapa yang lebih benar janjinya dari Allah? Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Berarti Allah menginginkan kita untuk yakin ini Allah yang janji. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Banyak lagi kisah-kisah dan keadaan yang menunjukkan betapa Rasulullah beragama penuh dengan keyakinan dan sabar, dan para sahabat dididik dan terbentuk dalam keyakinan dan sabar. Ya, di antara kisah tersebut kisah Nabi SAW ketika hijrah, di mana Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur dan musuh hampir-hampir mendapati beliau dan Abu Bakar. Abu Bakar sudah dipenuhi rasa takut, musuh di depan mata. Andai saja mereka menundukkan kepalanya, maka langsung terlihat Rasulullah yang pastinya nyawanya terancam ketika itu. Abu Bakar sudah dipenuhi rasa takut, khawatir bukan untuk dirinya tapi untuk Rasulullah. Tapi dalam keadaan seperti itu, Nabi dengan tenangnya mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain
Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, gimana pendapatmu tentang dua orang tapi Allah yang ketiga, Allah yang ketiganya? Ini kita di pihak Allah. Keadaan yang sangat genting, terjepit di penghujung kritis, nggak goyah. Sahabatnya yang sudah diselimuti rasa takut jadi tenang. Ma dhannuka bitsnain Allah thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Allah yang ketiganya. Dan Allah abadikan di dalam kitabnya. Allah abadikan dalam kitabnya sebagai pelajaran buat kita sekalian. Orang-orang yang berpaling dari agama, orang-orang yang enggan untuk agama ini, orang-orang yang nggak peduli, orang-orang yang curiga terhadap agama ini, ya, orang-orang yang berpikir negatif untuk apa yang datang dari Rasulullah. Allah berfirman, illa tansuruh faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyat nain id huma fil ghar id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian enggak mau menolong rasulnya Muhammad dengan kalian mengamalkan agamanya, mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, kalau kalian nggak mau menolong agamanya, memperjuangkannya, Allah nggak butuh kalian. Allah Maha Kaya, nggak butuh kalian. Agama ini akan tetap mulia dan tinggi atau ada atau tidak ada kalian. Mau ikut atau tidak ikut kalian. Dulu kalian nggak ada, Allah udah tolong Rasulnya. Dulu kalian nggak ada, kalian kemana? Waktu Rasul ini dikejar-kejar, diintimidasi, terancam nyawanya, kalian nggak ada. Kalian nggak pernah berpikir itu. Kalian enak-enakan saja. Allah udah tolong Rasulnya. Kalau kalian nggak mau lakukan, menolong agama Allah, menolong agama Rasul ini, faqad nasarahullah. Sungguhnya Allah telah menolong beliau, dan Allah pasti menolong beliau dan apa yang beliau seru. Mau atau tidak mau kalian, mau ikut atau tidak mau ikut kalian, mau berpihak atau tidak berpihak kalian, mau peduli atau nggak peduli kalian, Allah akan ganti kaum yang mencintai Allah, berjuang di agama Allah. Kalau memang kalian orang-orang yang mundur. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Allah telah menolong nabinya. Ingatlah ketika dulu dia diusir oleh orang kafirin dari kampungnya, dari negerinya. Berdua bersama sahabatnya, bersembunyi di dalam goa. Dan dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kemudian Allah turunkan ketenangan kepada mereka, kepada Rasulnya, dan Allah tolong dengan pertolongan dari sisinya. Dan Allah tinggikan kalimat Allah, dan apa yang diserukan oleh orang kafirin hina serendah-rendahnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana dengan ketetapan-ketetapannya. Apa yang dialami oleh Rasul itu kebijaksanaan dari Allah. Bukan berarti Allah menzolimi, membiarkan, menelantarkan, tapi banyak pelajaran di sana. Sampai keadaan terjepit seperti itu. Allah Maha Bijaksana dan Allah Aziz, Allah Maha Perkasa. Kalau Allah SWT menolong, membela, melindungi, nggak ada yang bisa untuk menciderai sesuatu yang sudah Allah pelihara dan jaga. Allah Aziz, Allah Hakim. Maka jangan pernah mencurigai Allah pada apa yang kalian alami dari kesempitan di dalam agama ini. Rasul pun mengalami hal yang sama. Tapi Allah Hakim yang pastinya ada hikmah di sana, pelajaran yang sangat besar. Sadar atau tidak kita sadari. Dan yakinilah Allah itu aziz. Asal kita berpihak kepada Allah. Allah itu Maha Perkasa. Gak ada yang bisa mengalahkan, gak ada yang bisa merendahkan siapa-siapa yang berpihak kepada Rabbul Alamin. Tenang saja, kuatkan kalian. Nabinya yang mulia salawatullah wassalamu alaihi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya, ketika orang-orang musyrikin ketika itu menciderai Rasulullah yang mengatakan dia melakukan perjalanan dari Mekah ke
Masjidil Aqsa semalaman pulang pergi. Manusia ketika itu menurut teori mereka, menurut ilmu mereka, ya nggak akan mungkin itu dilakukan. Naik onta aja sebulan, nggak akan mungkin orang semalaman pulang pergi. Di zaman itu, kalau zaman sekarang mungkin kita masih bisa mencernanya. Banyak kendaraan-kendaraan yang cepat untuk bisa melakukan itu. Semalaman Mekah Masjidil Aqsa, perjalanan pergi 3 jam, pulang 3 jam, ya semalaman nyampe. Tapi pada zaman itu penuh dengan kesederhanaan. Lihat bagaimana orang-orang yang mengedepankan akal, teori, emosional, perasaan, dan ilmu yang ada pada dia, mengesampingkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Binasa mereka semua. Tapi Abu Bakar, dia mengatakan, kalau saya percaya dia seorang nabi yang dapat wahyu dari langit, lebih jauh lagi. Kalau dia dapat wahyu dari langit lebih jauh lagi, saya percaya. Masa saya nggak percaya dia hanya melakukan perjalanan semalaman? Nggak bisa jawab orang kafir. Kenapa saya nggak percaya dengan urusan Rasulullah SAW? Yang sejak itu dia diberi julukan Shadiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di perang Badar, Rasulullah SAW pada peperangan itu tidak niat berperang. Niatnya hanya menghalau kafilah dagang. Ternyata orang musyrikin udah mempersiapkan banyak dan jumlahnya mereka 3 kali lipat dari jumlah Rasulullah. Sampai-sampai Nabi SAW sebelum peperangan berkecamuk berdoa sehingga jatuh selendangnya, hingga Abu Bakar merasa kasihan. Sampai Nabi SAW dalam doanya, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kami, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Ini peperangan penentuan yang menentukan harga diri ya kaum muslimin. Nabi nggak bisa berperang. Ya. Ketika peperangan mulai berkecamuk, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkit kalian semua menuju surga seluas langit dan bumi. Ya, surga seluas langit dan bumi. Maka seorang sahabat ya yang bernama Umair, ya, kalau saya nggak salah, seorang sahabat yang bernama Umair ibn Hamam, ya, berkata, ya Rasulullah, jannah arduhas samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, na'am. Maka dia menjawab, bakin. Wah, itu balasan yang banyak. Beruntung sekali kalau ada orang sampai masuk surga. Seluas langit dan bumi, gimana itu kenikmatannya? Dengan luasnya itu semua. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang membuatmu mengucapkan bakin? Maka Umair menjawab, nggak ada ya Rasulullah, kecuali saya berharap saya menjadi penghuni surga itu. Maka kata Nabi SAW, engkau termasuk penghuninya. Maka Umair mengambil beberapa butir korma yang dia bawa di kantongnya. Jadi mereka pun bawa bekal. Hidup layaknya manusia, melakukan sebab tapi tidak menuhankan sebab. Dikeluarkan beberapa butir korma, dia makan. Kemudian dia berkata, kalau saya harus menunggu sisa korma ini untuk habis, lama banget ini. Ya, dia ingin segera masuk surga, maka dia buang beberapa butir korma itu dari tangannya. Dia segera masuk ke tengah pertempuran sampai akhirnya dia terbunuh. Ayat hadirin yang dimuliakan Allah. Nyawa, pengorbanannya nyawa, dan gak mundur. Padahal di depan matanya kematian, benar-benar mati. Di depan matanya kilatan pedang yang berkecamuk, gak bikin mundur. Yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Itu kilatan pedang. Resikonya kematian. Ini kita kan baru ditakut-takutin doang.
Baru takut-takutin doang. Getar semua. Kabur kocar-kacir nggak jelas. Penuh dengan keraguan. Buruk sangka. Malah menuduh sebagian saudara-saudaranya. Aneh sekali. Ini kematian jelas. Ini bukan retorika. Bukan narasi. Opini-opini yang dibentuk. Tapi nyata. Allah, Rasulnya mengatakan, engkau termasuk penghuninya. Surga. Ya sudah, perjuangkan agama Allah. Ganjarannya surga. Dan dipastikan engkau termasuk penghuninya. Dia nggak ragu, langsung. Ayat bagaimana yakin itu? Menjadi sumber energi. Sehingga para sahabat tidak segan untuk mencurahkan apa yang dia miliki, yang mereka miliki untuk agama ini. Walaupun itu adalah nyawanya sendiri. Nyawanya sendiri. Ya. Kalau kita mikir 5 kali. Ntar anak saya gimana? Anak saya banyak. Ntar jadi yatim. Istri-istri saya jadi janda semua. Ntar dia malah kawin lagi. Banyakan logika. Ya. Harusnya banyakin logistik. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kisah yang menarik juga. Ini banyak tentunya kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana sabrul wal yakin itu yang benar-benar para sahabat berada di atasnya dan terdidik untuk itu. Ya. Ini kisah perang Khandaq. Kisah perang Khandaq. Ma'ruf kan kisah secara globalnya. Nabi membuat parit yang sangat dalam. Sampai pasukan yang 10.000 nggak bisa lewat. Jadi bukan parit kayak depan masjid tuh got selokan. Dalam. 3 hari Nabi SAW gali. Kejar-kejaran sama waktu karena mereka udah pada berangkat. Nabi SAW sampai nggak makan. Sehingga perut beliau disumpel pakai batu. Nggak makan Rasulullah. Para laki-laki keluar dari kota menuju penghujung kota. Para wanita diam di rumah. Mau gali semua. Ya. Pasukan musuh 3 kali lipat, 10.000. Kaum muslimin sepertiganya mungkin. Orang Yahudi tadinya terikat perjanjian untuk membantu atau paling tidak jangan ikut-ikutan. Untuk membantu kaum muslimin jagain kota Madinah atau paling enggak jangan ikut-ikutan. Mereka ada di sebelah dataran tinggi dari kota Madinah. Ya. Orang munafik menggembosi. Udah lagi anak-anak berjuang, sebagian mereka mengatakan inna buyutana la aurah. Ini rumah-rumah kita aurat, anak istri nggak ada yang jaga. Pulang. Sehingga sebagian yang lemah imannya pun ikut goyah. Ya. Sampainya orang-orang musyrikin di tempat di penghujung parit yang dibuat kaum muslimin di penghujung yang satunya. Nggak terjadi peperangan yang berarti memang. Hanya duel-duel yang dilakukan oleh sebagian tokoh para sahabat di parit tersebut dan dimenangi oleh kaum muslimin. Tapi mereka menunggu dan memboikot kaum muslimin sampai beberapa hari lamanya. Sehingga kaum muslimin nggak bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kalau lengah saja dibiarin, turun semua itu pasukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan ternyata ketika itu orang Yahudi pada berkhianat. Tercium pengkhianatan mereka dan ingin untuk menciderai para wanita dan anak-anak yang ada di kota Madinah. Tambah lagi keadaan mencekam. Dan Allah sampai-sampai menggambarkan. Kata Allah SWT dalam kitabnya, "Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidan." Ingatlah pada perang Ahzab itu, ya,
mereka musuh-musuh kalian datang dari arah atas, datang dari arah bawah. Ingatlah apa yang menjadi keadaan kalian. Mata-mata kalian terbelalak. Ini mereka nggak bisa fokus, mikirin sana, mikirin sini. Fokus, nggak bisa fokus sampai mata-mata itu seolah terbelalak. Zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir, sampai hati kalian itu saking resahnya dan mencekamnya seolah-olah nyangkut di tenggorokan, sesak napasnya susah. Makanya nih orang tuh kalau cemas dan takut berlebihan, ya akhirnya nyesek sendiri. Terkadang bukan karena penyakit dari luar, ya dianya aja yang stres. Ya. Dianya aja yang dipenuhi dengan rasa takut, akhirnya penyakit itu datang sendiri. Sampai benar-benar resah para sahabat. Tuh keadaan benar-benar sempit. Ini digambarkan oleh Allah. Sampai-sampai kalian itu tazunnuna billahi dzununa. Udah menyangka macam-macam dah. Prasangkanya macam-macam dah. Nggak bisa fokus. Dan kata Allah menjelaskan keadaan mereka. Pada saat itulah benar-benar kalian diuji dan diguncang dengan kuat. Ujian tuh orang-orang beriman. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, menarik buat kita, Allah pun abadikan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Bagaimana ketenangan yang ada pada mereka terus menghadapi itu dengan penuh kesabaran di waktu yang cukup lama ketika itu, berhari-hari. Ya. Sampai akhirnya orang kafirin saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Orang musyrikin mencurigai Yahudi yang nggak mau bantu. Orang Yahudi juga mencurigai orang-orang musyrikin, pecah kongsi. Ya. Allah SWT mengabadikan perkataan orang beriman. Falamma ra'al ahzab, ketika orang beriman melihat pasukan sekutu. Qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma yaziduhum illa imanan wa taslima. Mereka berkata, ketika berhadapan dengan pasukan sekutu yang bersekutu menyerang kaum muslimin, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maha benar Allah dan Rasulnya. Dan keadaan itu tidak menambah bagi mereka kecuali iman dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah beragama. Imani dan serahkan semua kepada Rabbul Alamin dengan penuh keyakinan. Pastikan kita meyakini Allah tidak akan mungkin memperlakukan orang beriman kecuali dengan rahmat, kecuali dengan karunia atau dengan hikmah. Nggak akan keluar dari itu. Nggak akan keluar dari itu. Walaupun nampak di hadapan seperti hal-hal yang menyempitkan, itu ujian. Banyak hikmah di sana untuk mengokohkan iman. Dengan ujian itu Allah menunjukkan kebesaran keagungannya, sehingga kita semakin sadar diri kita hamba, Allah itu Rabb kita yang mengatur, yang menentukan buat kita, sehingga kita semakin tadarru, bergantung pada Allah. Yang dengan ujian itu Allah angkat derajat, Allah hapuskan dosa-dosa. Yang dengan ujian itu ada orang-orang yang Allah tinggikan sebagai syuhada. Jadi orang beriman, mau susah mau senangnya, berada dalam kebaikan. Ya. Dan orang beriman, kata Allah ketika itu, wa ma yaziduhum illa imanan wa taslima. Tidak menambah mereka dengan keadaan itu kecuali tambah iman dan penyerahan diri kepada Rabbul Alamin. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wabil khusus keadaan kita yang kita alami saat ini, terus sabar dan yakin. Terus amalkan agama ini, apa yang Allah luaskan untuk kita lakukan. Jangan pernah ragu terhadap agama ini. Jangan pernah berburuk sangka terhadap agama ini. Berburuk sangka kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Memang itu yang berusaha untuk disebarkan, sehingga akhirnya kita hidup penuh dengan kecurigaan, rasa takut, dan buruk sangka kepada din. Terus pertahankan sabar dan yakin kita. Terus berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan kita. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kau yakin doamu diijabah. Dan teruslah yakin
terhadap apa yang kita serukan, yang kita dakwahkan, yang menjadi asas agama ini, yang kita berikrar dengannya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Karena merekalah yang mengucapkan, yang mengatakannya dengan penuh keyakinan, meyakini apa yang menjadi konsekuensi, maknanya, mengimplementasikan, mengamalkan, mengaplikasikannya. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, wa ya Abu Hurairah, ya, idal man laqaita min wara'a hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, siapa yang kau temui di balik tembok ini, dia bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan yakin, beri kabar gembira baginya surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kuatkan kesabaran dan keyakinan, dan itu tidak akan bisa tercipta dengan baik kecuali kita memiliki ilmu yang benar, yang lurus, dengan dasar yang jelas dari Alkitab dan Sunnah, yang menambah kekuatan kita untuk benar-benar meyakini agama Allah, sabar dalam mengamalkannya, dan tidak terkecoh, tidak tertipu dengan rintangan-rintangan yang merintangi dan melemahkan serta menggembosi. Karena pastinya hidup itu adalah ujian, keberagamaan juga ujian, ya. Yang Allah inginkan kepada kita sekalian kesabaran dan keyakinan, berpegang teguhnya kita kepada agama yang mulia ini. Semoga Allah SWT merahmati kita sekalian, dan Allah telah berfirman, Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang muhsin, dengan orang-orang yang banyak kebajikan dan terus berbuat kebajikan, banyak baktinya kepada Rabbul Alamin, dan bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apabila suami sudah mengucapkan talak sebanyak 3 kali, lalu istri pulang ke rumah orang tua, apakah itu sudah jatuh talak cerai, dan apakah harus urus pengadilan agama? Pertama, urusan nikah, ikatan pernikahan, ya, di dalam agama kita itu sudah ada aturannya, terikat dengan ucapan ijab dan qabul dengan syarat dan rukun yang dilengkapi, dan dia pun bisa terputus dengan ucapan yang diucapkan walaupun mungkin secara administrasi belum tercatat dalam kenegaraan. Jangan terkecoh seperti yang diketahui oleh sebagian orang, yang namanya perceraian atau pernikahan hanya sekedar catatan yang berlaku kalau sudah dicatat di administrasi kenegaraan. Administrasi negara bukannya sesuatu yang nggak penting, tapi itu hanyalah kelengkapan melengkapi. Allah menginginkan kita menjadi orang yang bertanggung jawab dengan penuh kepada Allah, bertakwa dan takut kepada Allah dalam memperlakukan masing-masing dari suami atau istri dengan ikatan yang kita ikat tersebut. Maka jangan bermudah-mudah untuk kalimat cerai, untuk menceraikan, karena dengan kita melakukan itu kita mempermainkan kitabullah, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagai perhatian bagi kita sekalian. Nah, berkait dengan apa yang ditanya, cerai itu jatuh kalau dilakukan dengan kata atau kalimat yang jelas, saya cerai kamu. Mau niatnya enggak menceraikan, atau niatnya apalagi menceraikan, jatuh talak di sisi Allah, walaupun belum sampai ke pengadilan. Tapi kalau kalimat yang diucapkan, kalimat yang tidak sharih, tidak jelas, seperti misalnya keluar kamu dari rumah, pulang sana ke rumah orang tua, pergi kamu, itu menunjukkan perpisahan, tapi tidak berhukum cerai kecuali memang niatnya adalah perceraian ketika mengucapkan itu. Kalau niatnya bukan perceraian, sekedar marah, nggak mau ngelihat dulu dan seterusnya, itu tidak jatuh kepada perceraian. Kalau kalimatnya tidak sharih, tidak jelas. Tapi kalau jelas, jatuh cerai.
Nah sekarang masalahnya ini udah dicerain 3 kali. Maka cerai itu yang dapat kesempatan untuk rujuk hanya 2 kali. Seorang menceraikan istrinya, saya ceraikan kamu, maka itu jatuh talak 1. Tapi si istri posisinya masih sebagai istri. Dia setelah itu mengalami masa iddah, ya, tetap bertempat di rumah suaminya, bahkan disukai dia untuk menghiasi diri agar suaminya semoga mau rujuk. Suaminya juga nggak ada masalah dia ke rumah itu, karena itu masih istrinya dan dia tetap memberi nafkah. Ya, diharapkan dengan diberikan kesempatan masa tenggang waktu ini, yaitu 3 kali haid, ya semoga di sana ada perbaikan, perubahan, sehingga ikatan pernikahan masih terus bisa dipertahankan. Kalau dia ceraikan lagi di kesempatan yang kedua, berarti jatuh talak yang kedua, diberikan kesempatan yang sama seperti talak pertama, ya sampai 3 kali haid. Tapi perlu diperhatikan juga hadirin, bahwasanya seorang laki-laki kalau mau menceraikan istrinya, agama sudah atur istri itu hanya boleh diceraikan kalau dia dalam keadaan jelas apa yang menjadi isi rahim. Istri boleh diceraikan kalau dia baru selesai dari haid dan belum disetubuhi. Ya, karena jadi jelas kan, berarti rahimnya kosong. Atau si istri itu dalam keadaan hamil, sehingga sudah jelas benih siapa yang ada di dalam. Nggak boleh istri diceraikan dalam keadaan malamnya baru disetubuhi dan belum jelas kehamilannya. Jadi waktu menceraikan juga diatur oleh din agama kita. Dan diantara hikmahnya untuk semakin memberi waktu seorang laki-laki yang di tangannya perceraian agar lebih berhitung dan akurat lagi ketika menceraikan. Jangan bermudah-mudah untuk itu. Ya, jangan main asal cerai-cerai aja. Nah ini sekarang masalahnya saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. 3 kali, kalau cerai itu udah jatuh sampai ke 3 kali, maka kalau cerai jatuh sampai yang ketiga, dia udah nggak dikasih lagi kesempatan seperti talak 1 dan 2. Otomatis si istri itu pulang ke rumah orang tuanya. Otomatis si istri itu nggak dinafkahi lagi. Dan istri hanya masa iddahnya 1 kali haid, kemudian dia boleh menikahi laki-laki lain. Dan si suami diharamkan rujuk kepada istrinya yang dia ceraikan 3 kali ini, kecuali si istri telah menikah dengan orang lain, pernikahan yang bukan main-main, pernikahan sah, kemudian cerai, baru boleh balik lagi ke suami yang pertama kalau suaminya mau menikah lagi. Haram buat suaminya selama-lamanya itu, kecuali si istri sudah menikah dengan orang lain kemudian cerai setelah talak 3. Seperti itu. Dan apakah saya harus urus pengadilan agama? Untuk administrasi sepatutnya diurus. Walaupun kalau ini tidak diurus, secara din udah nggak ada lagi kesempatan. Itulah hukumnya. Jangan main-main. Ada orang karena merasa belum dicatat di pengadilan agama, istrinya masih tetap digauli, padahal udah talak 3. Wah ini mempermainkan agama Allah. Ya. Sampai kapan batas sabarnya? Ya sabar nggak ada batasnya. Kita suruh sabar sampai kematian kita datang. Sabar tadi sudah dijelaskan, terus menahan diri, berada pada apa yang Allah cintai dan ridhoi, menghadapi perintahnya, menghadapi larangannya dengan meninggalkan, dan takdir yang mungkin tidak mengenakan kita, untuk kita tahan diri tidak melakukan dan menunjukkan hal-hal yang menunjukkan tidak terimanya kita terhadap ketetapan Allah tersebut. Dan itu nggak ada batasnya. Hidup itu perlu sabar. Makanya Allah ketika menjelaskan ujian hidup kita dari harta atau nyawa atau kehormatan, ya, atau materi, ya, kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya Allah suruh kita sabar. Karena itulah yang namanya hidup. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin
minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ini semua ujian itu. Dari harta, diri kita sendiri juga diuji, mungkin sakit yang menimpa kita, atau kita diuji dengan kehormatan yang menimpa kita, ya. Diuji juga dengan keluarga, ya, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ujian hidup. Dan sabar itu nggak ada batasnya. Terus bersabar. Terus bersabar. Ya. Dan bersabar juga bukan berarti tidak melakukan tindakan. Sabar itu kita bertindak. Kalau bimbingan syariat untuk kita diam, ya diam, berarti diam itulah sabar. Kalau bimbingan syariat untuk melakukan tindakan-tindakan berarti dari perbuatan, ya harus berbuat. Bukanlah orang sabar ketika ditampar pipi kanan terus dia minta pipi kiri untuk ditampar juga. Tapi sabar adalah seorang menahan dirinya untuk terus berada, melakukan apa yang Allah cintai dan ridhoi pada setiap keadaannya. Seorang yang nggak sabar beresiko timbul kemudaratan karena sulit sekali memberikan nasihat ke orang yang sedang ditimpa cobaan. Nabi SAW mengatakan, orang yang paling buruk diantaranya adalah seorang yang kalau diberi nasihat kebaikan, dia mengatakan, ilaika anni. Pergi sana, urus diri kamu sendiri. Itu diantara orang yang paling buruk di sisi Allah. Dinasehati, malah marah dan menyuruh orang yang menasehatinya pergi urus diri sendiri. Ya. Itu bukan sifat orang beriman. Ya. Bagaimana kita sabar menghadapi orang yang seperti ini? Berisiko timbul mudarat. Apa mudarat? Terkadang mudarat itu was-was syaitan. Semua perbuatan punya resiko, tapi tidak setiap resiko boleh kita jadikan alasan untuk mengendurkan amal. Tidur juga beresiko, ngaji beresiko, di rumah beresiko, mati mah nggak kenal tempat, di rumah juga mati. Yang di rumah sakit berhari-hari, berminggu-minggu nggak mati-mati, yang di luar mati. Hidup resiko semua, tapi apakah semua resiko berhak untuk kita jadikan alasan, apalagi sampai menghilangkan, mengendurkan, atau mengesampingkan din? Ya, para nabi dan rasul, bukankah Ibrahim akhirnya terancam keselamatannya, dibakar di api, di dalam api? Kan resiko. Apakah akhirnya Ibrahim, yaudahlah daripada dibakar? Ya enggak juga. Tapi mudaratnya di mana? Seapa? Jangan sampai hal-hal yang sebetulnya itu was-was kita jadikan alasan begitu saja untuk tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, jadi terangkan lagi apa resiko mudaratnya apa. Kadang kita ini menggeneralisir semua resiko. Ya, naik motor resiko. Padahal resikonya lebih besar untuk kematian. Sampai sekian puluh persen mungkin. Apalagi lewatnya dan mogot, ya kan? Yang menemani kita kontainer, yang menemani kita truk engkel. Kawan saya sendiri rahimahullah wafat turun dari itu tuh flyover Pesing, dia jatuh, qadarullah terlindas kepala, mati. Ya, mengerikan tuh dan mogot. Habis itu kita nggak lewat situ. Hah? Nggak kemana-mana. Mau lewat air. Nyasar ke laut. Hidup ya resiko. Tapi pikirin. Bener nggak nih resiko untuk kita jadikan alasan untuk kita mundur? Kalau enggak, itu adalah was-was syaitan. Agar kita jadi takut dan mundur, lemah di dalam beragama. Pada akhirnya bukan berarti kita juga bertindak bodoh. Kita lewat mogot, ya hati-hati. Jangan lewat busway. Ya kan? Dulu saya sering lewat busway. Kan saya suka ke Alia tuh kan, Tangerang. Kalau naik motor dari Kemayoran, itu pasti lewat situ. Ya. Jangan lewat busway. Hati-hati, banyak jalan rusak kan depan. Ya dilewati mobil-mobil besar. Ya. Sekarang bener, besok malamnya udah bolong. Ya hati-hati. Pakai helm, kan begitu. Tapi kegiatan tetap jalan kan? Iya, padahal persentase matinya lebih besar. Ini yang persentase matinya cuman di bawah 5%.
Kita pikirin aja sendiri, ya. Mungkin itu dulu. Ada lagi soal? Kalau nggak ada, ini ada ini nih, apa namanya? 2 buku kitab yang sangat menarik sekali dari Ustadz Zainal Abidin dan Abdul Malik bin Muhammad Qasim. Ini juga penulis yang terkenal, ya. Ada yang mau nggak? 1. Ada lagi? 2. Udah nih, ada 2. Ya, sarang 1 ya. Saya sarangnya aja. Mungkin ini dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari setiap kejelekan. Allah menguatkan kita di atas iman dan yakin akan agama ini. Allah mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya dengan penuh kenyamanan dan keamanan. Dan semoga Allah SWT merahmati kita sekalian, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.